khususnya oleh PKI dan juga Bapak Profesor Dr. Dede Rosada dari KKOB Provinsi DKI Jakarta. Luar biasa, kita beri tangan Bapak Ibu sekalian untuk menghadirkan Bapak Menteri Agama Republik Indonesia dan sudah berkenan bersama-sama dengan kita dalam acara Dialog Ramadan Kausuman Agung Jakarta dengan mengambil tema Berawal Harapan untuk Merajut Keturunan Antar Umat Beragama. Dan sekali lagi mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu para majelis agama, para pimpinan dari FKP Provinsi DKI Jakarta, dan para ministeri hubungan antar agama dan juga masyarakat Kausuman Agung Jakarta, dan juga tentunya Bapak Kapolda Kapolda, Bapak Budiman Karyojo. Selamat datang di Gedung Mulia, lantai 4 Gereja Katedral Jakarta pada hari ini, tanggal 19 Maret tahun 2023. Dialog Ramadan yang diselenggarakan oleh Kausuman Agung Jakarta yang mengambil tema Berawal Harapan untuk Merajut Keturunan Antar Umat Beragama. Dan juga Bapak Ibu yang menghormati, sekarang mari kita bersama-sama berdiri untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Hadirin mohon untuk menghadiri sikap sempurna. Ya Tuhan Allah yang Maha Adil, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran atas segala rahmat dan karunia-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan kami sungguh bersyukur pada siang hari ini dapat berjumpa dalam dialog Ramadan pemuka agama dan pemuka masyarakat Indonesia. Tuhan, kami mohon penyertaan agar melalui para pembicara dan percobaan ini memperteguh iman kami padamu, diperkayakan saling berbagi dan memperkuat tali persaudaraan, kerukunan dan persatuan dalam pergerakan sebagai wujud syukur atas anugerah ciptaan. Tuhan yang Maha Kasih, semoga berkenan mendengarkan doa kami.
Amin. Terima kasih Pak Ismari dan juga Bapak Ibu dipersilakan untuk menunjukkan. Bapak Ibu yang kami hormati, acara kami segera kita lanjutkan dengan mendengarkan ucapan selamat datang yang akan dibawakan disampaikan oleh panitia dalam rangkaian urutan hari ini dari Jasa Khusus Ketua Komisi Hubungan Antaragama dan Masyarakat Kabupaten Jakarta. Kepada Bapak Manusia di silakan. Terima kasih, selamat sore Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Selamat sore. Apa kabar? Semuanya sehat? Bapak Menteri dan Agama yang kami hormati, nanti akan hadir Bapak Gubernur DKI Jakarta serta para pimpinan Majelis Agama tingkat nasional juga tingkat DKI Tangerang dan Bekasi, para perwakilan dan pemimpin DKI Kota Kabupaten juga Tangerang dan Bekasi yang kami hormati, dan hadirin sekalian dari majelis-majelis agama yang kami hormati serta dari perwakilan gereja-gereja Katolik paroki Supanan Jakarta. Pada sore hari ini kami Supanan Jakarta dalam hal ini diwakili Komisi Hubungan Antar Agama dan Masyarakat mengundang Bapak Ibu saudara sekalian untuk bersama-sama dialog dalam rangka dan harapan ini kita saling memperteguh rasa persaudaraan, kebersamaan, dan tentunya merajut masa depan untuk ini bersama lebih baik bagi kita semuanya. Semoga apa yang kita nanti diskusikan bersama mudah-mudahan memberikan inspirasi baru dalam kehidupan bersama untuk saling mempererat persaudaraan, terutama dalam masa Ramadan menjelang Hari Raya Idul Fitri, dan demikian kita menunjukkan kita untuk merayakan bersama-sama. Karena Idul Fitri atau hari yang kali kita sebut bersama ini menjadi milik bersama dan dirayakan secara bersama-sama. Mudah-mudahan kegembiraan dan syukur atas kebersamaan ini, karena juga bersamaan dalam bulan Ramadan untuk umat Muslim, umat Katolik dan umat Kristiani pada umumnya juga sedang menjalankan ibadah puasa untuk menyambut Hari Raya Paskah. Hari ini boleh pada hari Rabu juga semoga apa yang telah kita diskusikan, dialogkan bersama untuk merajut persaudaraan dengan harapan masa depan lebih baik bagi kita semuanya ini berjalan dengan lancar, dan sekali lagi memberikan inspirasi bagi kami semuanya. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, juga Pak Ustaz yang selalu hadir menemani bagi kita semuanya dalam acara ini. Bapak-bapak yang kemarin ini ada waktu dari tahun ke tahun untuk acara kita. Terima kasih untuk semuanya. Selamat untuk saling mendengarkan, saling menyampaikan inspirasi kita bersama. Semoga kita berada di jalan yang baik. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih Bapak Manusia yang sudah menyampaikan kita melalui bahasa saudara kepada kita semua. Dan sekarang akan kita mendengarkan sambutan dari Bapak Usus Supanan Jakarta. Kepada yang kami hormati, Monsinyur Ignatius Karnadian Susnayo, disilakan. Terima kasih.
Semoga solusi ini semakin berguna persaudaraan kita agar kita dapat menyiapkan untuk membangun masa depan bangsa kita menurut peran kita yang tertinggal. Tema ini angkat berkaitan dengan harapan. Harapan berarti kita yakin bahwa ke depan kita akan sampai pada tujuan. Entah itu tujuan menurut keyakinan iman kita masing-masing atau menurut cita-cita kemerdekaan bangsa. Harapan sangat penting karena sepanjang sejarah umat manusia dan khususnya sepanjang sejarah bangsa kita, antara cita-cita dan kenyataan itu tidak pernah terpisah. Selalu ada jarak, dan pada waktu pidato 17 Agustus tahun lalu, Bapak Imam besar Istiqlal berbicara mengenai satu istilah yang membuat saya kaget, yaitu luka kemerdekaan. Menunjukkan bahwa antara cita-cita dan kenyataan dalam bangsa kita itu tidak semakin dekat seperti semakin jauh. Untuk berharap kita perlu tanda-tanda harapan. Sejarah perjuangan seperti ini tadi Pak Kiai Marsudi dan Bapak Chandra berbicara bagaimana perjuangan seperti ini diawali sejak tahun 89
selesai. Kalau ada kasus-kasus kita selesaikan secara kasusnya, sehingga kita perlu mengupgrade konsep perkebunan ini lebih tinggi dan lebih dalam lagi, yaitu trilogi perkebunan antara Tuhan, manusia, dan alam semesta. Kita sudah selesai perkebunan antara sesama umat manusia. Kita sudah selesai antara perkebunan umat beragama. Ya, dengan catatan ada yang kecil-kecil itu kita selesaikan secara kasusnya. Tapi problem di hadapan mata kita sekarang ini adalah kerukunan antara tiga faktor tadi: Tuhan, manusia, dan alam semesta. Terutama antara kerukunan antara manusia dengan alam semesta. Daya dahsyat kehancuran yang ditimbulkan kalau alam dengan manusia tidak rukun. Kalau kita jumlahkan korban yang terjadi 2 tahun terakhir di Israel dengan Hamas, taruhlah 40 ribu. Kemudian Ukraina dengan Rusia 10 ribu orang. Jadi sekitar 50 ribu orang meninggal karena perang. Tetapi data daripada pemerhati lingkungan, orang yang mati karena climate change, kerusakan alam, gempa bumi, banjir, dan sebagainya, itu mencapai 1 juta per tahun. Jadi ancaman yang paling berat untuk kemanusiaan kita itu adalah ketidakrukunan antara manusia dengan alam yang menyebabkan hancurnya alam itu dan pada saatnya juga hancurnya manusia. Saya kira inilah PR kita ke depan, dan sudah saatnya Indonesia memulai langkah itu. Karena itu kami dengan Paus, salah satu dikutnya kita tanda tangani itu mendapatkan perhatian khusus dari United Nations PBB. Ialah gagasan tentang perlunya menggunakan bahasa agama di dalam melestarikan lingkungan hidup ini, lingkungan alam semesta ini. Mungkin ada sebuah kegagalan kita menggunakan bahasa birokrasi, bahasa politik dalam memelihara harmonisasi alam dan manusia. Mari kita coba memulai mengangkat bahasa agama untuk memperbaiki komunikasi hubungan kita dengan alam semesta. Semua kita di sini punya konsep tentang perlunya memelihara alam. Walaupun ada NGO di Amerika menuding Abrahamic religion ini sebagai faktor rusaknya alam, karena ketiga agama ini secara eksplisit memberikan kewenangan yang luar biasa terhadap manusia untuk mengeksploitasi alam semesta ini. Padahal mungkin NGO Amerika itu melihat hanya satu sudut pandang. Dia hanya melihat satu sisi ayat di dalam kitab Mazmur, dalam kitab Kejadian, bahwa manusia itu memang diciptakan sebagai
penguasa alam semesta. Ya, dalam Al-Quran juga ada ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kami ciptakan alam semesta ini, kami ciptakan manusia sebagai khalifah. Ya. Kemudian ada ayat lain, wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Kami tundukkan kalian apa-apa yang ada di langit dan apapun yang ada di darat. Jadi seolah-olah ada surat izin untuk mengeksploitasi alam semesta ini, dan ada kecenderungan, kata beliau, 3 kelompok agama ini hanya menjadikan alam itu sebagai objek, just only an object. Ya. Jadi kami diajak berkumpul teman-teman di New York dari Januari sampai Februari 2 bulan, ya, awal tahun ini, tahun lalu, untuk bicarakan apakah kita perlu membantah NGO atau perlu kita juga sambil membantah kita juga menjadikan lesson learning. Jangan-jangan memang buku-buku nomenklatur yang kita kembangkan di agama-agama kita, terutama berreligion ini, Yahudi, Nasrani dan Islam ini, jangan-jangan memang seperti itu. Nah, saya jujur sebagai orang Islam, memang ada buku-buku yang terbit, penceramah-penceramah, dan juga tokoh-tokoh masyarakat, bahkan kepala negara, menghalalkan untuk mengeksploitasi alam semesta, ya, karena mereka menganggap alam ini objek untuk kita taklukkan. Nah, disinilah peranan umat beragama untuk mengingatkan para penguasa, para pihak, bahwa tidak benar ketiga agama ini menghalalkan untuk melakukan eksploitasi alam melampaui amban daya hukumnya. Ya. Dalam Islam ada ayat dan ada banyak hadis yang pentingnya mengingat keseimbangan ini. Wala tusrifu, jangan melampaui batas. Ya. Dhahara fasad fil barri wal bahri maka sebenarnya ainas, ya. Rusaklah daratan dan lautan itu karena tangan-tangan jahil manusia. Itu ayat. Jangan ini tidak dilihat. Apalagi kalau kita lihat di dalam kitab perjanjian lama, kitab Genesis, kitab kejadian, banyak sekali, ya, ayat-ayat yang menganjurkan kita untuk menghormati alam semesta. Apalagi saudara-saudara kita yang beragama Hindu. Pak Hindu ada? Oh, nah, itu kan jelas Pak, konsepnya. Tidak boleh menebang pohon. Ya, itu pada dasarnya kita nggak boleh merusak, kecuali, nah kecualinya ada. Kecualinya yaitu ada alasan yang sangat inti untuk kemanusiaan. Itu pun harus melakukan upacara-upacara tertentu. Ya. Ada consecration yang harus kita lakukan sebelum menebang pohon. Ya. Sama dengan ajaran Buddhis juga. Buddhis malah lebih konsep tatuan aslinya itu engkau adalah aku adalah engkau. Bukan hanya orang seperti yang dikatakan oleh orang awamnya Buddha, tapi spiritualis Buddha itu menganggap tatuan asli itu bukan tatuan asli itu bukan hanya antar sesama manusia. Oh, engkau adalah aku adalah engkau. Tanah, engkau adalah aku adalah engkau. Jadi kalau saya merusak engkau, berarti saya merusak diriku sendiri, karena engkau adalah aku dan aku adalah engkau. Luar biasa. Konghucu sama,
kita lihat di dalam filosofi Qi, ada sosok, bukan sosok ya. Jadi esensi wujud ini itu amat sangat dahsyat, sangat universal. Ya, jadi posisi Qi dalam agama Tiongkok klasik itu mirip-mirip dengan kalau di dalam Islam itu ahadiyah. Kalau di dalam Yahudi itu mungkin Ein Sof, dalam Hindu mungkin Brahmaniguna, atau mungkin lebih di atas lagi Atman. Kalau Kristen mungkin itu yang sering saya nggak temukan dalam bahasa Indonesianya terlalu level impersonal God-nya itu. Saya masih perlu berguru pada Romo, padanannya itu ahadiyah, Brahmaniguna, Ein Sof, Qi, dan yang itu dan Taoisme itu. Jadi rupanya wujud ini bertingkat-tingkat. Ada tingkatan yang paling kasar, ya. Ada tingkatan yang paling setengah kasar, kemudian ada yang sangat abstrak tapi sudah punya nama. Kalau sudah punya nama pasti terdefinisikan. Jadi sesuatu yang punya nama pasti sudah terbatasi. Maka itu disebut Allah. Disebut Allah itu dalam Al-Quran. Ya, seolah-olah kita masih mencari sesuatu sebelum atau behind Allah itu sendiri. Dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas itu disebutkan Qul huwa Allah ahad. Jadi huwa itu dia, Allah itu takyid, ya, stressing point daripada huwa itu sendiri. Allah itu takyid, ya, ahad, ya, stressing point dari Allah itu sendiri adalah ahad. Yang mana? Ada lagi Allahus Samad. As-Samad itu takyid, ya, stressing pointnya daripada al-ahad. Dan sampai nanti ke bawah, bahwa yang wujud ini sebetulnya siapa sih? Kalau alam semesta ini dulu pernah tidak ada, kan? Dalam keyakinan Abraham Lincoln, keyakinan kita alam ini dulu gak pernah ada. Kalau memang alam ini tidak pernah ada, sembunyi di mana itu? Sembunyi di dalam diri Tuhan. Kalau ini berasal dari Tuhan, maka pada hakikatnya apakah segala sesuatu yang dari Tuhan itu mulia, suci, sakral atau enggak? Kan aneh, berasal dari yang maha sakral, tapi begitu berwujud menjadi tidak sakral. Seenak-enaknya kita bakar, seenaknya kita timbun dan seterusnya. Binatangnya seenaknya kita tembak, saya ngajak bergugurlah burung-burung itu karena senapan mainan kita. Siapa burung itu? Ya. Apalagi kalau kita lihat dalam pandangan, ya, panteisme. Nah, Bapak Ibu sekalian, kesimpulannya, saya ingin agar kita semua di sini mengupgrade dialog kita, bukan lagi mendiskusikan tentang kerukunan antar umat beragama. Biarkan itu sudah menjadi tugasnya FKUB. Dan FKUB Bapak tidak ada di dunia ini. The only one in the world hanya di Indonesia. Jadi kita bersyukur adanya FKUB. Saya menjanjikan kita akan menaikkan anggaran FKUB. Saya hadir waktu di Solo, pas saya ada
polisi mau turun, Pak jangan turun. Pak ini sudah ada pidananya, makanya jangan turun. Kalau Anda turun pasti ada ditangkap, ya kan? Biarkanlah mereka FKW turun selesai tanpa ada ditangkap. Seandainya polisi turun belum tentu selesai dan pasti ada ditangkap karena ada pembakaran. Nah, ternyata bisa selesai. Jadi FKW itu lebih soft, lebih feminin daripada. Kenapa FKW menggunakan bahasa agama? Kenapa di sana menggunakan bahasa formal? Jadi bahasa agama itu femininity is the superpower. Bahasa batin itu adalah superpower. Ya. Maka itu kami Kementerian Agama mengembangkan apa yang kami istilahkan dengan ekoteologi dan juga isu kedua kurikulum cinta. Apa itu kurikulum cinta? Sudah disisir Bapak, kurikulum semua agama kami kumpulkan meneliti. Ya. Ini aneh, mengajarkan agama tapi malah mengajarkan perbedaan bahkan kebencian. Ya. Apa jadinya anak kita masih kecil-kecil begitu didoktrin dengan sebuah perbedaan, apalagi kebencian? Bahaya untuk republik yang plural seperti ini. Ya. Jangan-jangan tidak mengajarkan agama tapi mengajarkan kebencian. Apabila kebencian digunakan untuk mengajarkan agama, hilang agamanya. Ya. Jadi inilah, jangan pernah mengajarkan kebencian, perbedaan, tapi yang counter. Saya ingin mengatakan bahwa kita tuh lebih gampang menemukan titik temu antara satu agama dengan agama yang lain daripada menemukan perbedaannya. Kan setuju kan Bapak? Dia berbeda itu kan variannya, demokrasinya, tapi the substance of every religion itu the same. Religion for humanity. Nah, tantangan kita sebagai umat beragama, bagaimana kita semuanya di sini menciptakan sanata dharma. Bahasanya sanata dharma itu uncreated wisdom. Apa bahasa Indonesia tepat? Uncreated wisdom. Kearifan yang tidak dibuat-buat. Kalau masih kreatif, masih dibuat-buat, ada kepalsuan di antara kita. Ini habit kita, kan agama itu kan ada mitosnya, ada logosnya, ada etosnya, nyambung. Dan mitos lahir artikulasinya dalam bentuk logos, dari logos itu turunannya nanti dalam bentuk etos. Etos nanti membentuk habit. Habitnya itu bukan saling menyayangi sesama umat manusia saja, tapi juga alam semesta. Jadi segitiga, Tuhan, manusia, alam semesta. Bagaimana ini supaya rukun? Ini tantangan kita ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nazaruddin Umar selaku Menteri Agama Republik Indonesia yang sudah memberikan kata sambutan untuk kita semua pada siang hari ini. Ya, baik Bapak Ibu dan juga hadirin yang berbahagia, kita akan lanjutkan acara dengan dialog. Acara inti pada hari ini dialog Ramadan yang mengambil tema berawal harapan untuk merajut kerukunan umat beragama yang akan dipandu oleh Bapak Budiman Tanulejo yang pernah menjadi pemimpin redaksi Harian Kompas tahun 2014 sampai 2019 dan sampai dengan hari ini masih aktif sebagai host satu meja Kompas TV. Kita sambut Bapak Budiman Tanulejo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan mendiskusikan tema yang sangat menarik sebetulnya, merawat harapan, merajut kerukunan di masa yang juga indah. Umat Islam sedang berpuasa Ramadan dan Katolik juga sedang berpuasa Prapaskah.
sungguh indah pertemuan kali ini Pak Menteri Agama, Bapak Uskup dan Kiai Marsudi. Yang juga menarik kali ini kita akan mendialogkan antar agama di era transisi seperti sekarang. Ada presiden baru, ada gubernur baru, yang namanya transisi tentunya banyak kejutan-kejutan yang terjadi. Bapak Ibu pemuka agama pasti repot menjelaskan tiap hari ada kejutan-kejutan. Hari ini ada kejutan, besok ada kejutan, entah kapan lagi ada kejutan. Sehingga inilah forum yang indah. Saya akan mengundang para tokoh agama. Ya, kita undang yang pertama Kiai Marsudi Zuhud. Monggo Pak Kiai dari Majelis Ulama Indonesia. Kemudian yang kedua Pak Chandra Setiawan dari Majelis Agama Kaum Muslim Indonesia. Kemudian ada Pak Naik Suyono, Presidium Majelis Ulama Kepercayaan. Kemudian Pak Dede Rosada, Ketua FKUB Provinsi DKI Jakarta. Kemudian Bapak Pendeta Jacqueline Grace Manuputi, kemudian dari Perlambi Profesor Dr. Philip Wijaya, Prof. Dan kemudian dari Perhimpunan Hindu Dharma Indonesia Dr. Rini Wayang Kantul Madara. Bapak Su dan Pak Nasar, monggo nanti kalau mau instruksi. Oke, Bapak Ibu silakan duduk saja. Duduk sini. Kita akan mulai ngobrol. Kira-kira ada 7 narasumber. Waktunya sekitar 1 jam. Kalau tadi Prof. Nasar sudah bicara soal kerukunan manusia dengan alam, ya, dengan Laura Kosi, kalau itu di Katolik dan ada teologi yang sangat juga menarik. Tapi kita akan coba membumikan terlebih dahulu dalam hubungan antar sesama manusia. Kiai Marsudi, saya ingin tanya terlebih dahulu, merawat harapan dan merajut kerukunan di era transisi seperti sekarang, kira-kira tafsirnya dan reportanya seperti apa? Kiai Marsudi. Kerepotan, pertanyaannya itu kerepotannya. Padahal saya itu beserta ini saudara-saudara saya seluruh agama di Indonesia dari tahun 89 yang tadi disampaikan oleh Muslim itu untuk memulai kumpul saja orang masih bertanya-tanya, aku boleh nggak datang ke gereja? Saya boleh nggak datang ke masjid? Tahun itu kami sudah mulai, dan sekarang faktanya kita sudah bisa datang di tempat kita. Itu semua sesungguhnya kita punya ajaran tersendiri yang untuk saling bisa menghormati, coexisting one another, satu sama lain, menghormati satu sama lain. Masalah keimanan sudah ada tempatnya sendiri di dalam keyakinan kita, gak bisa dicampur-campur karena itu sudah sendiri-sendiri laku di wadiani. Tapi dalam konteks muamalah inilah yang kita harus biasakan ke depan. Kalau kita itu masih orang tua kayak kita ini yang setiap saat ketemu, yang harus dibiasakan adalah sampai pada anak-anak kita untuk terbiasa
coexisting one another, hidup satu sama lain. Tidak boleh ada kata apa lagi? Kerepotan. Kerepotan harus dipermudah. Kata-kata kerepotan kalau dimunculkan di benak pikiran dan hati kita, turunannya akan banyak. Nanti repot, gak ada dana. Tapi ke depan gak usah takut, karena Menteri Agama sudah menyiapkan. Jadi kata kerepotan jangan sampai didownload oleh power of mind kita, oleh akal diri dan akal yang rasional kita dan akal alami kita. Jangan sampai mendownload kata itu, delete saja, delete ya. Kata repot itu jadikan dengan kata semangat, karena sesungguhnya ini semua untuk membangun bangsa. Membangun bangsa itu pertama kali taklif, mengkonstruksikan. Dan alhamdulillah ini katedral kita lagi membuat gambarnya ke depan, ditaklif, mengkonstruksikan wajah ini dan bagaimana kita menyatukan, disatukan bangsa ini. Kalau kita sudah bersatu, tidak ada gap antara Anda beragama apa dalam konteks hidup sosial, muamalah. Ajaran itu sudah pada masuk sendiri-sendiri. Maka tadi kalau kurikulumnya itu semua menuju ke situ, linjami untuk menyatukan, insya Allah anak-anak pun nanti ke depan sampai tua sudah tidak ada masalah, insya Allah. Kedua linjami. Nah, kalau sudah bisa menyatukan satu ini, nomor 3 ini pasti bisa. Wallahu. Dan kita saat ini bergotong royong. Wah, ini dasar ini. Gotong royong ini tahu dalam kehidupan. Gotong royong dalam kehidupan, dalam mencari nafkah. Boleh saja kita mau kerja dan bagaimana kita berbuat baik dengan siapa saja boleh. Ditabli wal jam, ditabli wal jam'i wal ta'awuni ala asbabil ma'isha. Untuk bagaimana kita bisa hidup bersama di dunia ini. Nah, yang terakhir ini bagiannya Pak Menteri atau khususnya bagiannya pemerintah. Kita berbuat begini ini atas kebaikan kita umat antar umat beragama, tapi yang terakhir ini wadudiyah. Ini bagiannya pemerintah mengontrolnya. Jangan sampai yang sudah kita bisa hidup bersama kemudian tidak terkontrol, ada sisipan-sisipan yang masuk yang memecah belah. Dan itu harus semua waspada, baik TNI, Polri, masyarakat biasa harus waspada ini. Walau dia dan hendaknya mampu untuk mengontrolnya. Yang terakhir dari yang ini, yang lainnya kan belum. Bisa begini kan latihan. Saya membayangkan kalau dulu kita tidak mulai, sekarang tidak ada. Maka ayo latih generasi kita terus sampai desa. Adanya kata-kata FKUB Pak Menteri, ini ada ini forum kerukunan umat beragama. Kita bareng-bareng dulu menciptakan ini kata-kata ini dari tahun 89. Alhamdulillah diambil dan dikonek dan difasilitasi oleh pemerintah wabil khusus Kementerian Agama. Terima kasih Pak Menteri. Oke, Pak Menteri, terima kasih. Sehingga tidak perlu ada kekhawatiran karena kerukunan itu memang sudah terjadi. Pendeta Jack,
Ini problem kerukunan kadang diganggu dengan berbagai informasi liar di berbagai media sosial, sehingga sesuatu yang sudah rukun, sudah damai terprovokasi. Apakah bagaimana pemuka-pemuka agama mengantisipasi bagaimana terjadi intrusi di media sosial untuk menggoncang kerukunan yang sudah dibangun oleh Kiai Marsudi dan para pemuka agama itu? Terima kasih, saya menyampaikan penghormatan dan salam perdamaian persaudaraan bagi kita semua, dari Bapak Uskup, Bapak-Bapak agama. Saya tadi disingkir ke Pak Philip, kalau Kiai Marsudi sudah bicara, kita jangan bicara lagi. Amin, sudah. Roma mau suka kausa finita. Mestinya ditaruh paling akhir kalau di ILC, yang gong itu kan terakhir. Kalau suaranya sudah menggelegar, suaranya jauh kecil udah. Supaya nggak ngantuk, Kiai Marsudi memang penawar nggak ngantuk itu. Ya, terima kasih untuk pertanyaan dan pertemuan pada saat ini. Saya kira tulisnya bukan sesuatu saja. Kita sedang berjumpa pada saat bulan puasa dan juga Katolik menjalankan puasa 40 hari. Kami dipesan tidak wajib berpuasa, tetapi dianjurkan, itu sesuatu yang baik, tradisi yang baik. Tapi saya mungkin mengambil titik itu karena saya melihat ya sekalipun berbeda kita bertemu pada satu titik yang sungguh luar biasa di tengah situasi kayak seperti ini. Saya melihat puasa dalam bulan Ramadan bagi umat Islam ini sesuatu yang sangat terdalam karena di situ Quran diturunkan, di situ Muhammad diangkat sebagai Rasul, di situ kota Mekah ditaklukkan, Muhammad menang perang Badar, di situ puasa dan amal soleh diperintahkan bagi umat Islam, sehingga ada perjuangan yang sungguh luar biasa untuk membakar seluruh hawa nafsu dari dalam. Karena Ramadan dari panas itu membakar seluruh hawa nafsu dari dalam. Usaha untuk menahan diri, usaha untuk kembali kepada kedirian sejati atau yang kalau orang Jawa bilang sangat parah dumadi. Di Kristen kami juga belajar untuk melihat bagaimana proses menahan diri bercermin dari Yesus selama 40 hari berpuasa, 3 cobaan makanan. Kalau kamu anak Allah, roba batu menjadi roti. Dia bilang manusia bukan hidup cuma dari roti, tapi dari firman Allah. Kalau kamu anak Allah, terjunkan dirimu dari ketinggian, maka malaikat-malaikat akan menadahmu di bawah. Dia bilang jangan pernah kamu mencobai Allah. Yang ketiga dicobai dengan kekuasaan. Kalau kamu tunduk sujud pada aku, semua kekuasaan dunia akan aku berikan. Jadi makanan kekuasaan ketinggian itu ditawarkan sebagai cobaan. Dan Yesus menolak pada saat puasa. Dia menahan diri ke dalam untuk betul-betul menemukan kedirian sebelum dia mulai bekerja. Di sini titik temu kita, dan di sini pesan yang sangat kuat pada bulan Ramadan ini, pada saat 40 hari puasa bagi umat Katolik, untuk kita kembali ke kedirian kita. Dan ini sumber kekuatan, kita membangun kekuatan dari dalam pada kontemplatif yang sungguh-sungguh. Di situ kita berjumpa di dalam panggilan dan tanggung jawab bersama. Dan di sini jangankan hoax atau sosial media dan lain-lain, tawaran yang selalu sangat menggoncang itu kekuasaan, harta, makanan dan lain-lain. Kita punya filter yang kuat untuk berdiri dalam kedirian dan panggilan kita. Di sini saya kira titik temu yang indah sekali pada saat bulan Ramadan. Oke, Pendeta Jack, terima kasih. Jadi ini dari puasa adalah menjaga diri, mutual forbearance, tolerance. Pak Chandra Setiawan, ya, Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia. Saya ingin coba dengar refleksi dari Pak Chandra, selain sebagai manakin, tetapi juga sebagai scholar, seorang ekonom. Bagi banyak orang, ada harapan besar di sana, tapi ada kekhawatiran. Ya, gambarannya gitu, ada kepastian, tapi ada ketidakpastian.
Situasi itu kira-kira kalau dibaca di bawah itu kira-kira, nah Pak Chandra, kalau refleksi dari Pak Chandra terhadap situasi yang ada sekarang agar tadi Pak Marsudi mengatakan kerukunan ini menjadi modal sosial bisa terus berkembang sehingga target menuju 17 Agustus 2045 awal emas bisa tercapai, kira-kira apa ya prasyarat apa lagi yang perlu disampaikan? Baik, terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas undangan dan terminal Museum Suharyo, Bapak Menteri Agama, semua umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Dan langsung ke pertanyaan, sudah memujuk itu dari raja sampai raja jelata, itu kewajiban yang besar, yaitu mengendalikan diri. Itu sebagai pokok, kita harus mengendalikan diri. Nah, dalam situasi kita yang sekarang transisi ini, memang harus ada kemampuan kita semua untuk mengendalikan diri, ya, membatasi, ya, termasuk membatasi ucapan-ucapan yang bisa menyebabkan situasi jadi rawan. Kita tahu kan memang kondisi perekonomian kita tidak baik-baik saja. Tidak saja di Indonesia, karena di dunia ini pertumbuhan ekonomi global kan ditargetkan hanya sekitar 3,1% pertumbuhannya. Jauh ya, kalau Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi itu 8%, ingat saja di global hanya 3,1%, di Indonesia sekitar 5,1%. Nah, kalau untuk tercapai saja 5,1% itu, kondisi kita kan tidak berubah. Harmonis, dalam nilai-nilai harmonis itu kita harus betul-betul saling menghormati, ya, saling menghormati. Nah, kemudian landasan cinta kasih. Tadi Pak Menteri Agama kan menyinggung mengenai cinta kasih itu. Kalau ini betul-betul di sekolah diajarkan, ya, bagaimana kita ini kesamaan, kemanusiaan kita itu kan karena kita ada cinta kasih. Nah, cinta kasih itu harus dikedepankan kemanusiaan ini, sehingga apa yang dikatakan oleh Kiai Marsudi, tolong menolong misalnya, gotong royong, itu bisa terjadi, sehingga mengendalikan diri sekaligus kepedulian, meningkatkan kepedulian. Kita yakin bahwa masih banyak orang Indonesia ini kan punya kemampuan. Dalam kondisi perekonomian tidak baik-baik saja, kalau kita ini kompak, bersatu, bersinergi, yang punya kemampuan lebih itu bisa betul-betul memberikan perhatian dan pemerintah hadir, maka mudah-mudahan kita bisa mengatasi melalui tahun-tahun ini, tahun-tahun 2025 ini dengan baik, sehingga akhirnya kerukunan tetap terjaga, ya. Dilanjutkan sekali lagi bagaimana mengamalkan keharmonisan itu, nilai harmoni, cinta kasih, kemudian betul-betul saling menghormati satu sama lain, tidak menegasikan kehadiran yang lain, sehingga tidak ada yang tertinggal. Jadi, semua masih diorangkan. Itulah perlu ada kebersamaan antara pemerintah dan kita semua, sehingga masih dengan persatuan kita, dengan kemanusiaan kita itu masih bisa kita mengatasi permasalahan ini. Oke, Pak Chandra, sehingga pengendalian diri di masa transisi ini menjadi penting, karena bagaimana pemuka agama juga mempersiapkan umat agar tidak terkejut-kejut dengan berbagai kejadian. Pak Pilih, sebagai Ketua Permabudi, saya ingin dengar juga refleksi dari Pak Pilih soal situasi sosial kemasyarakatan yang ada sekarang. Ini momennya sangat indah, ya, di bulan Ramadan menuju hari kemenangan nanti di Depok. Pak Pilih. Terima kasih yang saya hormati Bapak Profesor Menteri, Pak Kardinal, yang sehat-sehat saja, dan semua tokoh agama, termasuk yang suaranya besar maupun yang suaranya kecil.
Jadi saya setuju sekali. Kondisi hari ini tentu saja bukan diciptakan mulai hari ini. Umpama tadi saya diskusi dengan FKUB DKI. Sebetulnya saya juga FKUB. Saya FKUB Jawa Timur. Dan saya menjadi anggota FKUB itu sejak FKUB sebelum berdiri, Pak. Jadi waktu itu ada FKAUB. FKAUB, ada A-nya ya. Belakangan jadi FKUB, kemudian waktu itu didirikan PKUB versi pertama oleh Pak Atta. Ya, jadi saya ikuti perkembangan FKUB-nya dan juga berkembang terus. Dari FKUB itu ada di Indonesia yang masuk sampai ke pelosok-pelosok, dan di nasional ada beberapa organisasi yang serupa di Indonesia, termasuk yang diikuti oleh Pak Chandra dan sebagainya. Kemudian di level yang lebih tinggi sampai ke PBB pun ada, namanya Religion Caucus. Kemudian ada level Asia, namanya Asian Conference of Religion Caucus, dan kita segera akan rapat di Singapura mewakili Indonesia. Tapi yang bisa masuk seperti Indonesia masuk sampai ke pelosok-pelosok seluruh tanah air itu baru FKUB. Saya nggak nemukan di negara manapun ada. Tentu aja kerukunan yang tercipta hari ini paling tidak yang sudah kita lihat, dan sebuah negara yang banyak penduduk yang sukunya beda-beda dan agamanya beda-beda dan bisa hidup rukun, paling tidak yang mungkin ada kejadian-kejadian tapi itu secara kecil-kecil dan bisa dipecahkan secara kecil-kecil juga. Itu tidak lepas daripada bagaimana sehari-hari kita membangun platform untuk saling berkomunikasi. Kemarin juga minggu lalu juga kita bahas mengenai umpama di bulan puasa ini, kita bahas mengenai apakah agama Buddha juga ada puasa. Kita juga ada puasa. Puasa kita umpama puasanya para Bante itu setelah jam 12 tidak makan sampai besoknya. Puasanya orang untuk tidak makan daging, itu vegetarian, itu juga puasanya seumur hidup. Tapi para Bante juga seumur hidup. Belum lagi yang vegan. Yang vegan itu bahkan ya nggak boleh makan telur, susu, bawang, brambang dan sebagainya. Itu pandangan. Jadi banyak kesamaan di antara sesama. Yang bisa kita gunakan pada platform komunikasi ini adalah kalau ada apa-apa bisa kita angkat ke atas meja, kita duduk bersama, bahas bersama. Kalau tidak ada platform ini kan masa saya mengunjungi bapak sendiri, nanti besok lusa satu lagi dan seterusnya. Justru kesempatan duduk bersama, kita tukar pikiran bersama dan menciptakan kerukunan bersama. Dan platform itu kemudian merambat ke banyak sisi yang lain. Umpama kemarin saya baru rapat namanya Interfaith Rainforest Initiative. Jadi bagaimana kita ditunjuk melindungi hutan tanda hujan atau hutan tropis yang cuma 3 di dunia, yaitu di Amazon, di Sub-Sahara, dan di Indonesia. Indonesia dengan bertangan kanan sampai kiri itu 5.000 km adalah hutan yang sangat penting bagi dunia. Kemudian banyak sekali suara yang menunjukkan bahwa kita harus protek hutan, kita tidak boleh menebang, kita harus ini dan itu. Tapi pada rapat itu saya mengajukan sesuatu yang jalan tengah. Kita ikut-ikut Kementerian Agama dan moderasi jalan tengahnya, bahwa kita mau nebang hutan, mau gali tambang dan sebagainya itu sesuatu yang sebetulnya dibutuhkan. Hari ini kita di ruangan ini kita lihat lampunya nyala, AC-nya nyala, mikrofon nyala, semua ini pakai listrik. Di Indonesia listriknya 87% dari pembakaran batu bara dan minyak bumi. Jadi artinya nggak bisa berhenti. Cuma bagaimana kita mengontrol diri supaya pakailah sepantasnya, seperlunya. Di situ
saya menyampaikan bahwa di situ pemerintah yang harus mengambil peran, karena yang pengusaha dia habis investasi tentu saja cari keuntungan. Yang masyarakat pencinta hutan ya, dia inginnya hutan tidak dijarah sama sekali. Tentu saja ada suatu keseimbangan proporsional yang harus diciptakan pemerintah yang sebagai pelakunya. Dan banyak hal yang sebetulnya yang melibatkan intervensi dalam kehidupan sosial ini. Itulah yang menciptakan bahwa saya sama rekan-rekan yang lain ini bisa bersatu selama ini, dan kita banyak sekali komunikasi. Beberapa kita sudah lanjut sampai ke kerjasama. Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Kiai Gotong Royong sudah terwujud sebetulnya. Besok saya akan ke Papua, saya akan melantik cabang saya di Papua Barat Daya dan Papua Selatan, Papua Tengah. Jadi kita akan masuk ke provinsi, ada 37 provinsi. Tentu saja di Papua kita kecil, namun kita bisa punya banyak sekali kesempatan kerjasama dengan masyarakat lokal, dengan pendatang, dengan segala level masyarakat. Dan itu yang kita wajibkan dari Permendikbud pusat untuk ayo bersama-sama bekerja. Terima kasih. Oke, Pak Didi, sama sebenarnya pertanyaan adalah bagaimana memanfaatkan momen puasa ini untuk mengendalikan diri. Kita sedang menunggu ya, Gubernur Jakarta Pak Pramono sedang naik menuju lokasi. Ya, saya coba lanjutkan terlebih dahulu kepada Pak Dede. Pak Dede sebagai Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama di Jakarta, apa sebetulnya yang diharapkan dari FKUB agar kerukunan di antara pemuka agama di bawah didukung oleh pemerintah dan turun sampai ke bawah, sehingga semuanya bisa berlangsung aman, bisa langsung smooth tanpa ada sebuah goncangan. Saya menunggu Pak Pram ini. Menunggu Pak Pram. Tapi nanti Pak Pram datang, kita berhenti sepakat ya. Begini, kalau kami ini, terima kasih Pak Menteri Agama telah hadir di sini. Terima kasih Pak Menteri, bisa berhenti sebentar, kita foto dulu. Foto dulu silakan. Foto dulu sebentar, sambil nunggu Mas Pram. Monggo Pak Menteri, kita foto di sini aja. Bisa disiapkan fotografernya. Monggo Pak Bapak. Oke, baik, terima kasih. Mas Pram di tengah saja, minimal menemani saya. Mas Pak Gubernur, saya baru saja bertanya kepada Pak Dede sebagai Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama di Jakarta. Intinya adalah bagaimana kerukunan di level elit di atas itu bisa betul-betul tercermin di bawah, karena di bawah itu dengan media sosial yang begitu luar biasa dengan mudah tentunya
Tadi jawab Pak Dede sambil nunggu Pak Gubernur, dan sekarang Pak Gubernur udah datang itu. Nah, monggo disampaikan Pak Dede. Enggak, Pak Dede. Terima kasih Pak Budi dan terima kasih Pak Pras sebagai Gubernur. Mungkin akan memberikan sambutan kepada kita dan juga akan memberikan kejutan apa lagi Pak Budi Pak Gubernur sini. Tapi ini Pak Budi, saya merasakan 5 tahun dari Ketua FKUP itu bahwa masyarakat kita itu walaupun masyarakat kota itu sangat paternalistik. Sangat paternalistik. Jadi kalau pimpinannya sudah bersikap seperti ini, berkata seperti ini, itu ke bawah itu lebih mudah. Dan kemudian kita menggunakan budaya ini, behavior ini untuk membangun dialog. Dengan dialog-dialog itu, saya dengan Romo Suharyo sampai kemudian saya kira 3 gereja Katolik yang tertunda 30 tahun keluar IMB-nya. Itu dengan dialog itu Bapak. Tapi dialognya itu dialog yang sepenuh hati. Bapak benar-benar membayangkan Romo Suharyo itu dari kamar yang sangat sepi dan nulis ke saya, selamat pada buat ibadah puasa. Lalu bayangkan seorang kardinal, seorang uskup, kok mengucapkan selamat ibadah puasa kepada saya yang sebagai rakyat jelata. Luar biasa, Pak. Itu kan luar biasa. Seorang leader, seorang leader. Lalu kemudian saya membalas, selamat Romo, mudah-mudahan Romo juga ikut berpuasa dalam rangka Paskah, gitu kan? Gitu. Artinya dialog yang sepenuh hati, tidak dialog yang separuh hati. Kalau dia separuh hati, di hati kita, di muka kita berkata begini, tapi hatinya berbeda, itu nanti hasilnya tidak akan optimal. Tidak akan optimal. Saya ingin mengutip salah satu WA saya, karena baru hari ini Pak Gub, saya pamitan kepada teman-teman saya di IGS Lampung bahwa kami 31 Maret sudah habis, dan mohon maaf dan sebagainya, gitu kan. Tapi ada kalimat ini juga dari pejabat Pak Pram. Terima kasih Pak, 5 tahun bersama Bapak DKI kondusif. Itu 5 tahun kondusif, tidak ada kerusuhan gara-gara agama. Dan itu yang berkait itu, kenapa itu? Intinya dialog. Dialog yang sepenuh hati. Jadi kita itu betul kata Pak Menteri Agama tadi, kita harus baca bahwa kami from the same God. Kemudian will be back to the same God. Jadi kita berasal dari Tuhan yang sama dan kita akan kepada Tuhan yang sama. Ngapain kita harus berantem satu sama lain? Toh pemilik kita adalah sama, itu kan itu. Makanya kemudian ngapain kita harus menghalang-halangi gereja, ngapain harus menghalang-halangi rumah ibadah yang lain, masjid atau yang lainnya, gitu kan? Ketoh kita sama-sama makhluknya dari Tuhan yang sama. Itu semua kita yakinkan, maka kemudian merajut kerukunan itu, saya kira hari ini sangat terjadi efektif, dan kemudian tidak terjadi kerusuhan, kericuhan apapun ya atas nama perbedaan agama itu. Itu saya kira menurut saya yang paling utama. Dengan demikian harapan saya tokoh-tokoh agama, mari kita berbicara kepada jamaah kita untuk bicara kerukunan. Saya minta kepada teman-teman Pak Firta Amin yang memang tiap minggu manggung 54 minggu, biar bayangkan beliau punya 54 minggu setahun. Pak Amin sisakan 4 minggu itu untuk bicara kerukunan. Demikian juga para pendeta, demikian juga para romo, yang kita punya mimbar, yang punya mimbar kan hanya kita, punya mimbar mingguan itu hanya kita, bukan Pak Camat, bukan Pak Bupati, bukan Pak Wali Kota, tapi adalah romo, pendeta, dan kiai. Tolong 4 minggu 4 kali saja kita pakai bicara tentang kerukunan. Dan bicara dari hati sendiri, dari hati yang paling dalam, sehingga kemudian
jamaah dengannya akan lebih nyaman. Mudah-mudahan ke depan Jakarta akan jauh lebih baik. Hari ini dalam konteks kolaborasi Pak Budi, Jakarta number one Indonesia. Kolaborasi antara beragama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Dede. Mas Pram ini punya waktu di sini hanya sekitar 20 menit, 25 menit. Tapi saya akan minta Mas Pram untuk bikin gongnya nanti aja. Saya ke Pak Wayan dulu dari PHD Pak Wayan. Hal yang sama sebenarnya saya juga minta refleksi dari Pak Wayan. Bagaimana harapan orang berharap agar sesuatu itu lebih baik, tetapi butuh kerukunan. Nah, refleksi dari Pak Wayan soal situasi Indonesia seperti sekarang seperti apa teman-teman? Baik, pertama-tama saya aturkan Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Permintaan permohonan maaf kami sampaikan di ruangan ini bahwa Ketua Umum Pengurus Harian Parisade Indonesia Pusat tidak dapat hadir karena melakukan kedinasan di luar, dan kami diutus, kami yang mewakili beliau. Yang kami muliakan Romo, yang kami hormati Bapak Ibu yang ada dalam ruangan ini, yang terhormat Bapak Gubernur yang sudah berkenan hadir, terima kasih. Terkait dengan konsep harapan merawat untuk merajut kerukunan antar umat beragama, kami sangat mendukung sekali apa yang disampaikan tadi oleh Pak Kiai Haji Mansur, bahwa FKUB itu menjadi tonggak sejarah untuk menyatukan segala etnis kerukunan antar umat beragama yang ada di Indonesia. Itu pertama. Yang kedua, bahwa kami di Hindu tidak hanya memiliki konsep yang sudah menjadi gaung baik Indonesia secara nasional maupun internasional, bahwa kami Hindu itu memiliki konsep Trihita, bahwa kalau kita melaksanakan konsep Trihita ini dengan niat hati yang tulus, yang dasar kata kuncinya adalah cinta kasih, maka sesungguhnya kita sebagai anak bangsa, maka ini sebuah kunci untuk kita menjadi sama rata duduk di dalam keberadaan yang sama, berdiri sama rendah, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ini akan menjadikan sebuah momentum untuk kita sama-sama bahwa anak bangsa di Indonesia harus memiliki asas keadilan. Itu yang pertama. Ketika merawat alam lingkungan, kami Parisade Indonesia baru saja melakukan penanaman pohon di Tanjung Pasir. Sebagai bentuk implementasi kami menghormati lingkungan, agar lingkungan itu memberikan manfaat kepada makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Kedua, kami juga baru saja melaksanakan Saka Boga Sewanam di 27 titik di seluruh Indonesia secara serentak. Kemarin kami lakukan, di mana di Jakarta dipusatkan di 2 titik, yaitu di Bekasi, yang kedua adalah di Cijantung. Apa yang kami ingin sampaikan pada kesempatan hari ini, bahwa kami ingin hadir, ingin mengimplementasikan nilai-nilai konsep itu. Karena kenapa demikian? Karena kami sebagai anak bangsa ingin juga merasakan apa yang dirasakan oleh umat-umat yang dalam tanda kutip kebanyakan ingin merasakan cinta kasih yang ada di dalam setiap individu orang. Nah, saya mencoba mengutipkan relevansi dari kitab Chandogya Upanishad Mandala 6 Sukta 41 Mantra 1 Wasudewa Kutumbang Bakam, bahwa kita umat di seluruh dunia ini adalah bersaudara. Kita dalam ruangan yang sama. Oleh karena itu, entitas kehidupan apapun itu memiliki hak, memiliki hak apapun di dalam dunia ini. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang memiliki energi spiritual, maka harus digunakan untuk hal-hal yang positif yang sekarang diimplementasikan oleh Gerakan Pemuda Pera, yang menyatukan dari entitas-entitas yang ada. Maksudnya adalah agar entitas cinta kasih ini betul-betul dirasakan oleh seluruh umat manusia.
Saya apresiasi, saya berikan aplaus dulu. Terima kasih. Nah, oleh karena itu inilah implementasi daripada konsep Trihita Karana. Ya, konsep Trihita Karana di satu sisi kita sebagai umat manusia menyadari betul harus harmonis melakukan hubungan kepada Tuhan. Di sisi lain kita sebagai manusia harus harmonis melakukan hubungan kepada sesama umat manusia. Di sisi lain pula kita juga harus mampu harmonis merawat alam lingkungan kita. Ketiga konsep inilah yang menjadi momen kalau kita ingin bahwa merawat harapan untuk meraih kerukunan antar umat beragama, maka kita harus betul-betul memiliki energi cinta kasih yang ada di dalam setiap orang manusia itu sendiri. Nah, saya ingin mengutip daripada apa yang disampaikan, biar tidak salah kutip, karena yang dalam kutipan saya bacakan. Saya ingin mengutip dari seorang pemikir Hindu yang bernama Vivekananda yang disampaikan pada tanggal 11 September tahun 1893 bahwa cinta kasih itu adalah energi daya penggerak, tetapi energi penggerak ini adalah kekuatan yang sifatnya tidak hanya memberi tetapi tidak pula memberikan dan menerima apapun. Artinya ini adalah pamrih. Ini adalah konteksnya. Kenapa saya sampaikan di tempat ini? Maka ketika energi cinta kasih itu digunakan oleh esensi manusia yang memiliki otoritas dalam menyampaikan hal-hal yang positif, maka kita sesungguhnya orang-orang yang terpilih untuk melanjutkan apa yang sudah menjadi sebuah momen di dalam diri kita untuk kita implementasikan dalam keberagaman kehidupan di Indonesia. Inilah esensi dasar yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Maka cinta kasih untuk merawat harapan untuk menuju kerukunan umat beragama, maka kuncinya adalah cinta kasih. Demikian barangkali, terima kasih. Terima kasih, cinta kasih. Saya sudah tadi ke Pak Gubernur untuk menjadi closing. Saya minta ke Pak Naen terlebih dahulu. Pak Naen dari Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia untuk kembali sama memberikan refleksi ya, agar tadi Prof. Nasar mengatakan berbicara dalam bahasa agama agar lebih, tadi juga disebutkan lebih di empati komunikasi agar bangsa ini berjalan smooth menuju cita-cita kemerdekaan. Apa yang refleksi dari Pak Naen Saudara? Terima kasih Pak Monsinyur Juare, terima kasih undangannya. Pak Gubernur, Mas Pram, dan para tokoh agama yang hadir pada sore hari ini. Selamat sore, dan saya ingin mengucapkan salam Pancasila. Tadi sudah dikutip oleh Pak Pendeta, diantaranya adalah Sangkan Paraning Dumadi tadi. Terima kasih Pak Pendeta. Saya akan melengkapi. Dalam konsep kepercayaan itu ada 3 hal yang semuanya itu melakukan konsep ini. Yang pertama adalah tentang Manunggaling Kawrulan Gusti. Manunggaling Kawrulan Gusti merupakan bagaimana seorang pengayat menembah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan di sana menembah ini merupakan suatu kewajiban agar ada konsep pengendalian diri di dalam diri masyarakat pengayat kepercayaan. Lalu kebetulan saya dari pengayat Sabda Dharma, dan dalam menembah itu, menembahnya itu harus betul-betul menemukan rasa damai, rasa sejati, rasa yang bahagia. Karena di dalam konsep menembah ini, kalau kita mempunyai kesalahan di dalam satu hari, maka menembah pun untuk hening itu sangat sulit. Kita merasakan keheningan karena di dalam diri kita itu ada nafsu yang ada menempel di dalam diri kita, sehingga untuk mencapai keheningan itu tidak bisa dilakukan secara mudah begitu. Lalu konsep yang kedua adalah tentang Sangkan Paraning Dumadi yang tadi sudah dikutip oleh Pak Pendeta. Sangkan Paraning Dumadi merupakan konsep dari mana kita lahir,
bagaimana kita menjalankan Purwo Martyo Waksono di dalam kehidupan ini, dan kelak ketika kita sudah tutup usia, ketika kita meninggal dunia, kita mau kemana? Jadi konsep sangkan paraning dumadi seperti itu. Lalu yang ketiga adalah tentang konsep memayu hayu bawono. Nah, di dalam konsep memayu hayu bawono inilah itu bagaimana hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam semesta, hubungan manusia dengan leluhur. Nah, ini selalu ada menciptakan harmonisasi dalam kehidupan. Karena di dalam hubungan manusia dengan manusia, di dalam ajaran pengait kepercayaan itu ada sesanti, ingin diwai marang sapa wae, warga pengait kepercayaan kudu sumunar pindo baskoro. Artinya di dalam kehidupan ini, kepada siapa saja dimanapun berada, kita harus bersinar laksana surya. Sebab di dalam diri kita, di dalam diri manusia, menurut konsep Sabda Dharma, kita itu mempunyai nur ilahi. Kita ini ada percikan cahaya Tuhan yang ada di dalam diri kita. Maka ketika kita tidak harmonisasi kepada siapapun, maka nur ilahi itu akan tidak berfungsi pada diri kita. Sehingga konsep inilah, harmonisasi kepada siapapun, ini adalah merupakan kewajiban masyarakat pengait kepercayaan. Dan tentunya kalau tadi disinggung masalah FKUB, ini mau ada ketuanya, beliau ini pengait kepercayaan itu nggak pernah masuk dalam FKUB. Meskipun tahun 70 sampai tahun 75 kami itu masuk kepada Departemen Agama, ya toh. Tahun 70 sampai tahun 75 itu ada kita itu masuk kepada Departemen Agama. Bahkan pada saat Sabtu Suro kami diberikan hari libur nasional. Setelah tahun 76 ke atas, ya toh, pengait kepercayaan itu tidak pernah ada libur nasional, gitu kan. Sekarang itu departemennya itu berganti-ganti, Pak. Kalau dulu tahun 70, 75 masuk Menteri Agama, sekarang ini kita itu masuk ke Kementerian Kebudayaan. Sebelumnya itu masuk ke pariwisata, gitu ya. Mungkin dipikir pengait kepercayaan itu senang berwisata, gitu ya. Akhirnya dimasukkan ke Kementerian waktu itu Departemen Budaya dan Pariwisata. Lalu selanjutnya masuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekarang ini kementeriannya yang dulu satu sekarang dipecah jadi 3, kita masuk Menteri Kebudayaan. Orang pengait kepercayaan itu tidak ingin tidak pernah melakukan protes apapun, karena kami ingin menjaga harmonisasi. Tapi mumpung ada ketua FKUB, kalau pengait kepercayaan diangkat juga mau, karena di sana katanya ada dana-dana untuk agama dan kepercayaan, ya Pak. Nah, karena kepercayaan tidak pernah kecipratan, jadi kepercayaan itu selalu diam, gitu Pak. Dan mungkin ini adalah bagian dari harmonisasi dalam kehidupan. Tetapi sekali lagi, dalam puasanya orang pengait kepercayaan itu saya selalu ditanya, Mas Nen, pengait kepercayaan itu puasanya kapan? Saya sampaikan bahwa puasanya pengait kepercayaan itu setiap hari, gitu. Sebab kita itu menahan nafsu. Kita mau marah, ya, kita mau marah seseorang. Nanti kalau kita samati, kita melakukan kontemplasi, kita bersembah, itu hendengnya itu sulit. Makanya kita selalu seperti itu. Dan sekali lagi terima kasih karena memang waktu berjalan terus, dan apabila ada hal yang kurang berkenan saya mohon maaf. Terima kasih. Oke, Pak Naen, terima kasih. Jadi curhat dari Pak Naen mungkin akan dijawab oleh Gubernur DKI. Kalau dia mau menjawab. Oke, Mas Pram sudah menyiapkan sambutan, tapi saya ingin lebih menajamkan kira-kira sebagai gubernur baru di Jakarta, merawat harapan dan merajut kerukunan, kira-kira apa yang mau dikerjakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Mas Pram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Monsinyur yang sungguh saya hormati, Sin Suwaryo, dan juga para pemimpin agama dan kepercayaan yang rata-rata sebenarnya saya kenal semua ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang pertama pertanyaan dari Mas Budiman tadi, jawabannya sederhana aja. Jakarta ini kalau mau jadi lebih baik, pemimpinnya harus berlaku adil dan menjadi pemimpin bagi semua. Dan itu akan saya jalankan sepenuhnya. Maka
Di awal ketika saya masuk ke Balai Kota, saya sampaikan kepada seluruh ASN yang ada di Balai Kota, saya sekarang menjadi pemimpin kalian. Saya tidak akan pernah melihat siapa yang mendukung saya, siapa yang tidak mendukung saya, akan saya melakukan sama. Ini adalah bagian dari refleksi saya pribadi. Kenapa kemudian saya tidak pernah marah bagi siapapun yang tidak pernah mendukung saya juga tidak apa-apa. Gitu. Tapi intinya adalah seperti yang ini kan pasti menjadi ajaran dari semua agama. Kita menjaga dialog yang baik, memandang orang dengan baik. Dan yang paling penting di Jakarta ini, bagi saya pribadi, ketika saya keliling hampir 300 titik, persoalan yang serius bukan persoalan perbedaan agama. Persoalan yang serius di Jakarta itu adalah disparitas, perbedaan kaya miskin yang terlalu sangat colok. Sehingga dengan demikian inilah yang menjadi hal. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu sekalian perhatikan selama saya kampanye, saya tidak pernah menjanjikan sesuatu yang bersifat fisik, membangun apa, membangun ini, membangun, nggak pernah. Yang saya janjikan mudah-mudahan saya bisa penuhi sebelum 100 hari ini. Yang pertama, Kampung Bayan kemarin sudah selesai. Yang kedua, yang ini yang sebenarnya saya tidak membayangkan bisa selesai lebih cepat, yang menyangkut kartu Jakarta Pintar. Kami akan membagikan Monsinyur kartu Jakarta Pintar ini 707.000 bagi penerima pada semua yang memang berhak untuk menerima itu. Kenapa ini menjadi penting bagi saya? Karena saya ini anaknya guru. Anaknya guru itu kalau nggak dapat beasiswa, nggak dapat seperti ini, pasti nggak bisa sekolah. Makanya saya membayangkan kalau Jakarta ini mau baik, pendidikan menjadi salah satu kata kunci utama. Untuk itu, besok kami akan bagikan 707.000 yang sebenarnya saya nggak pernah berpikir bahwa ini bisa saya selesaikan lebih cepat daripada saya bayangkan. Kenapa bisa cepat? Pemimpin harus memutuskan dan harus bertanggung jawab. Makanya saya putuskan dan saya bertanggung jawab untuk itu. Ketika saya tanya di internal Balai Kota, kenapa dulu nggak pernah diputuskan? Nggak ada yang berani memutuskan. Ini kan untuk masyarakat paling bawah, termasuk KJU, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Untuk 15.000 nanti akan kami tambah jadi 20.000, supaya ada jaminan bagi warga yang tidak mampu, dan ini berlaku bagi semua agama, untuk menjadi mahasiswa dan sampai dengan selesai kuliah. Selama IP-nya itu memenuhi syarat, nggak diapa-apain, pemerintah Jakarta yang akan memberikan jaminan. Di samping itu, Monsinyur, yang saya juga lakukan adalah saya baru tahu di semua agama ada masih kartu-kartu ijazah yang ditahan, semua agama. Saya nggak tahu di Katolik ya, tapi saya yakin ada, semua agama ada. Maka saya memutuskan, dan jumlahnya belasan ribu, semua ijazah akan kami putihkan. Pemerintah Jakarta yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan itu. Ada yang sudah 15 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 5 tahun. Saya yakin kalau tidak diputihkan, gak akan diambil. Nah, kenapa ini saya sampaikan sebagai bagian dan menjawab pertanyaan Mas Budiman tadi? Kalau Jakarta ini mau baik, hubungan pemimpin dan umatnya itu harus berlaku baik dan adil. Maka tadi sambil FKUB menyampaikan izin-izin gereja dan sebagainya hampir menjadi keluar di mana-mana. Saya sudah bilang di internal, kita harus adil. Maka perlakuannya harus sama. Gak bisa selama syaratnya sudah terpenuhi, bawa ke sana. Saya bertanggung jawab. Itulah bagian dari menciptakan keadilan bagi semuanya. Dan yang ingin saya sampaikan yang terakhir, untuk merawat harapan dan melanjut kerukunan antar umat beragama, maka yang tadi disampaikan dari kepercayaan itu harus dijawab, karena itu bagian dari keadilan. Maka Bapak harus pergi ke Kesbangpol DKI Jakarta, dan semua agama termasuk kepercayaan harus mendapatkan.
dan saya menyampaikan secara terbuka. Nanti ada kesra saya, Pak Hendra tolong yang begini-begini diselesaikan. Jadi Bapak ke Pak Hendra ya, Bapak ke Pak Hendra ya. Jangan ormas-ormas semua dapat, masa kepercayaan nggak dapat. Apalagi sekarang udah dibawa kebudayaan Pak Fadlizon sahabat saya. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, yang terakhir dari saya, 5 tahun ke depan di dalam memimpin Jakarta, saya tidak akan menjanjikan sesuatu yang terlalu muluk-muluk. Tetapi persoalan-persoalan mendasar yang akan saya selesaikan. Termasuk hari ini misalnya, saya bersama dengan Menko Pangan dan Menko PMK, Menteri Lingkungan Hidup, bisa dilihat di sosmed atau media, ingin menyelesaikan persoalan sampah Jakarta. Jadi saya ingin menyelesaikan persoalan sampah, persoalan ketersediaan air bersih di Jakarta, dan juga tentunya banjir dan sebagainya. Apakah bisa? Saya yakin kalau ini dikerjakan sungguh-sungguh bisa. Air bersih saya mentargetkan tahun 2029 semua warga Jakarta 100% berhak untuk mendapatkan air bersih. Caranya bagaimana? Kami akan mengadakan program pipanisasi, baik itu dari Jatiluhur maupun dari Padokarya, dan untuk itu saya sudah berdiskusi dalam di internal Balai Kota, termasuk dengan Pamjaya, mampu untuk dilakukan satu urusan air. Yang kedua, bagaimana dengan urusan sampah? Sekarang ini lagi ribut urusan rorotan karena bau. Memang bau, dan saya besok akan ke sana. Saya ingin melihat secara langsung apa yang menjadi akar persoalan. Tetapi kalau kemudian pemerintah pusat betul-betul mau mengeluarkan perpres yang mengatur bahwa insenerator tipping fee-nya menjadi 18, dan dulu saya kebetulan yang menyiapkan perpres, jadi saya tahu banget, maka saya yakin seyakin-yakinnya persoalan sampah Jakarta bisa diselesaikan. Kenapa selesai? Sekarang ini setiap hari sampah Jakarta 8.000 setiap hari. Di Bantar Gebang, tadi pagi saya dari Bantar Gebang, ada RDF itu yang memisahkan semuanya, air dan sebagainya, tinggal plastik dan sampah lainnya yang sudah dibeli oleh Indosumen. Setiap hari bisa menampung sampah kurang lebih 1.000 sampai dengan 2.000. Satu tempat sudah selesai. Yang sekarang lagi ribut di rorotan itu bisa setiap hari 2.500. Katakanlah 2.000. Maka 2.000 tambah 1.000 sudah 3.000. Kalau masih ada 5.000, ada insenerator, saya yakin ini menjadi keberuntungan bagi warga Jakarta. Karena apa? Menyelesaikan, membuat pembangkit listrik tenaga sampah itu akan menjadi mudah dan banyak sekali investor yang mau. Kemarin kenapa dulu nggak diputuskan? Karena takut dengan aparat penegak hukum dan nggak berani diputuskan. Karena persoalannya tipping fee tadi. Kalau perpres tipping fee dibuat $18 per kilometer hours, saya yakin saya akan bisa segera menyelesaikan persoalan sampah yang ada di Jakarta. Dan saya berani mengambil risiko sekutu itu selama tidak diambil sesen pun pribadi. Dan ini benar-benar untuk menyelesaikan sampah. Kita buat transparan terbuka. Dalam proses kita libatkan aparat penegak hukum untuk mengawasi kami semuanya. Maka dengan demikian mudah-mudahan urusan sampah, urusan air di Jakarta ini akan selesai. Tetapi urusan Kesbangpol juga akan selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi ini saat yang terakhir, saya akan mencoba menutup diskusi dialog kali ini. Saya ambil tulisan Mas Idi yang ada di Kompas, cukup lama. Kemajemukan perlu disyukuri dengan cara melibatkan diri kita secara aktif dan konstruktif dalam kehidupan bangsa. Ketika wajah Indonesia kontemporer dipertontonkan dengan kemewahan dan hilangnya kejujuran serta pemberhalaan uang, mari kita belajar dari kisah negarawan Muhammad Hatta, Agus Salim, Sugeng, Kasimo, dan Sutan. Di tengah perdebatan gelap dan terang,
Pesan Jalaluddin Rumi menarik direnungkan. Jika segala sesuatu di sekitarmu gelap, lihatlah lagi, mungkin kamu adalah cahayanya. Dan pemuka agama adalah cahaya menerangi umatnya. Kornel Simanjuntak telah merumuskan lagu yang indah. Kulihat terang, meski tak benderang, sehingga gelap lambat laun kan lenyap. Datanglah cahaya di hati, bawa imanku kembali. Terima kasih kepada bapak-bapak yang telah sharing soal umat beragama. Selanjutnya saya kembalikan kepada penata acara Kiai Marsudi. Bapak, terima kasih semuanya. Ya, kita bentuk pandangan yang meriah Bapak Ibu. Terima kasih Pak Budiman Tanurejo yang sudah memandu dialog kita pada siang sampai dengan sore hari ini. Dan mohon berkenan untuk Pak Pram dan juga para panelis masih tetap berada di tempat, karena sebagai rasa terima kasih kami dari Uskupan Agung Jakarta akan memberikan tanda kasih yang akan disampaikan oleh Monsinyur Ignatius Kardinal Sumaryo dan juga didampingi oleh Romo Antonius Suyadi. Bapak Ibu, setelah pemberian tanda kasih ini, silakan untuk semua wartawan mengambil foto terlebih dahulu, foto bersama Bapak Gubernur dan juga para panelis bersama dengan Bapak Uskup Keuskupan Agung Jakarta didampingi oleh Romo Antonius Suyadi dan juga tentunya moderator kita untuk berfoto bersama di atas panggung. Setelah itu Bapak Ibu undangan tetap duduk di tempat karena nanti akan berfoto bersama dengan para panelis dan juga tentunya dengan Bapak Gubernur. Dengan beliau nanti akan turun dan duduk di depan, di barisan depan. Sehingga setelah itu kami minta para wartawan paparasi silakan berganti untuk kemudian naik ke stage ya, untuk mengambil dari depan, dari atas panggung. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi kepada para panelis dan juga tentunya kepada moderator kita Bapak Budiman Tanurejo dan juga tamu kita Bapak Pramono Anung Wibowo selaku Gubernur DKI Jakarta. Sekali lagi kita bertepuk tangan Bapak Ibu. Mana ini kok kurang meriah tepuk tangannya? Udah mulai lapar ya? Belum buka puasa soalnya. Selamat sore Pak Anton, Baik, Pak Pembimas Katolik Roy. Pemprov DKI Jakarta. Bagaimana kira-kira kesan Pak Anton mengenai dialog pada hari ini di Geraha Pemuda Katedral merawat harapan untuk merajut kerukunan umat beragama? Baik, menurut saya cukup menarik ya, karena dihadiri oleh seluruh tokoh-tokoh nasional lintas agama dari 6 agama ditambah kepercayaan. Juga yang istimewa dihadiri langsung oleh Bapak Menteri Agama dan juga Gubernur terpilih yang baru Pramono Anung, di mana mereka begitu antusias dan saya melihat begitu ramainya antusiasme umat lintas agama yang ada di Jakarta, begitu guyup, begitu saling rasa kekeluargaan ada. Ini menurut saya sesuai dengan tema merawat harapan untuk merajut kerukunan itu. Harapan itu semakin nyata, akan semakin terwujud untuk Jakarta yang lebih baik. Itu sih menurut saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Anton. Satu kata Pak untuk kerukunan di wilayah DKI Jakarta. Umat rukun, Jakarta maju. Terima kasih. Terima kasih Pak. Hidup lambang harapanku, ku lambungkan nada bagimu, rahim kehidupan abadi, dalam ziarah
aku berserah.